Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gue Ryu, and welcome to Red Room. Pada video kali ini, kita akan membahas hal yang mengerikan tentang pendakian gunung. Seperti yang kita tahu, mendaki gunung adalah olahraga atau aktivitas yang sangat ekstrim. Langkah demi langkah disematkan oleh pendaki untuk mencapai puncak gunung dan medan berat yang menanti di depan mereka. Tapi tidak bagi para penikmat ketinggian, sebab hal itu adalah sebuah petualangan yang baru dan menguji adrenalin atau tantangan untuk mereka taklukkan. Karena setiap gunung memiliki karakter dan tingkat ekstrimnya masing-masing. Hal seperti ini juga pasti diperlukan persiapan serta pengetahuan skill survival yang sangat mendalam. Tapi, semua hal yang gue sampaikan tadi hanyalah gambaran kecil dan juga teori semata. Dan ini adalah misteri keanehan yang terjadi menimpa 10 pendaki asal Rusia yang menamai grup mereka dengan nama Dyatlov Pass. Di gunung yang bernama Kholat Syakhl yang disebut warga setempat yang berarti gunung kematian. 10 pemuda ini berencana mendaki gunung dalam rangka selebrasi kelulusan mereka dari Universitas Uralsted Technical. Hingga pada akhirnya satu persatu mayat mereka ditemukan oleh penyelidik dalam keadaan sangat aneh dan masih menjadi misteri. Hingga kasus 10 pendaki gunung tersebut dibuka kembali pada tahun 2019. Oke, mari kita bahas perlahan misteri 10 pendaki Dyatlov Pass yang sangat misterius ini. Gunung Kholat Syakhl. Gunung ini oleh suku Mansi dinamai dengan Gunung Kematian. Dan suku Mansi ini adalah suku kuno yang tinggal di wilayah sekitaran gunung tersebut. Suku Mansi juga memiliki sebuah pantangan untuk menghindari area-area atau mendaki gunung tersebut saat berburu atau mencari makan. Jadi, gunung tersebut tidak pernah dijamah oleh manusia dari dulu hingga sekarang ini. Tapi 10 pemuda Rusia ini termasuk Igor Dyatlov, pemimpin dari grup pendakian ini, dan 9 skuad yang semuanya para pendaki profesional ini berencana menaklukkan gunung tersebut yang mana sebelumnya selama kuliah ke-10 pemuda ini sering mendaki gunung-gunung yang terbilang cukup ekstrim. Dan menurut research yang gue baca, mereka ingin menaklukkan gunung Kholat Syakhl ini. Selain selebrasi atas kelulusan mereka, juga untuk naik ke tingkat 3, yaitu tingkat paling tinggi untuk para pendaki-pendaki profesional dan juga terlatih. Jadi, mereka bersepuluh ini sekarang berada di tingkatan kedua. Kalau mereka bisa melewati tingkatan yang lebih sulit, mereka otomatis akan naik ke tingkatan ketiga. Maka dari itu, mereka memilih Gunung Kholat Syakhl dengan nama lain Gunung Kematian ini sebagai destinasi pendakian selanjutnya. Yap, jadi gini kronologinya. Mereka mulai berangkat pada tanggal 23 Januari tahun 1959. Mereka berangkat dari kota Ural menaiki transportasi kereta api. Lalu dilanjutkan dengan bis, dan yang terakhir disambung dengan truk tradisional. Selama perjalanan, mereka menempuh waktu 7 hari dan sampailah mereka di desa Vizay. Singkat cerita, sesampainya mereka di desa Vizay, yaitu pedesaan paling utara Rusia, salah satu teman mereka yang bernama Yuri Yudin tiba-tiba badannya merasa nggak fit karena persendiannya mulai kesakitan dan juga Yudin memiliki penyakit kelainan jantung bawaan dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Karena hal itu, Yuri Yudin terpaksa menginap dan tinggal di pos pertama yang dekat dengan pedesaan Vizay. Dan ini adalah momen Yuri Yudin melihat teman-temannya untuk terakhir kali pada tanggal 1 Februari 1959. Mereka menargetkan kepada Yuri Yudin temannya yang tinggal di pos 1 tersebut bahwa mereka akan berangkat pada hari itu juga, tanggal 1 Februari, dan mereka akan balik lagi pada tanggal 12 Februari.
Jadi mereka menargetkan ekspedisi perjalanan mereka menghabiskan waktu 12 hari, di mana 6 hari untuk naik dan 6 hari berikutnya untuk turun. Mereka juga sempat meminta kepada Yuri Yudin dan kerabat lainnya jika mereka tidak pulang pada hari yang telah ditentukan, yaitu tanggal 12 Februari. Mereka meminta tolong kepada Yuri Yudin dan lainnya untuk mengirim tim evakuasi untuk menjemput atau mencari mereka di gunung Kholat Shekhal itu. Dan seperti di gambar ini, mereka yang tinggal 9 orang yang dipimpin oleh Igor Dyatlov ini berangkat melanjutkan ekspedisi pendakian mereka, menembus badai salju yang tebal dan gelap, di mana suhunya pada saat itu mencapai minus 30 sampai 35 derajat Celcius, melebihi dinginnya kulkas yang ada di rumah kalian. Dan itulah kabar terakhir dari 9 pendaki ini. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh, datang badai salju yang sangat parah. Mereka memutuskan untuk membangun tenda di lereng gunung, karena dikhawatirkan jika dipaksakan, grup pendakian ini akan tersesat karena penglihatan yang terganggu oleh badai salju. Padahal, jika dilanjutkan, 1 kilometer lagi mereka akan bertemu dengan area berhutan yang mana mereka dapat berlindung lebih baik daripada membangun tenda di area terbuka seperti lereng gunung tersebut. Gue juga yakin mereka pasti nggak tahu akan hal tersebut karena ini pendakian pertama mereka di gunung Kholat Shekhal. Singkat cerita, tibalah waktu yang telah ditentukan, yaitu tanggal 12 Februari. Yuri Yudin dan kerabat yang berada di pos pertama tadi menanti kepulangan Igor Dyatlov dan para pendaki lainnya. Setelah menunggu hari itu, mereka pun belum juga kembali. Mereka yang berada di pos ini berpikir, mungkin saja para pendaki terhalang oleh cuaca buruk, jadi harus berhenti sejenak di titik aman sampai kembali melanjutkan perjalanan pulang. Seminggu sudah berlalu, tapi mereka belum juga kembali pulang. Sampai 2 minggu, belum juga ada tanda-tanda kepulangan dari para pendaki tersebut. Dirasa ada hal yang tidak beres, akhirnya para teman dan kerabat memutuskan menjemput mereka di gunung tersebut. Mereka juga membawa tim pencari atau penyidik, para sukarelawan, anjing pelacak, serta helikopter juga dikerahkan untuk mencari ke-9 pendaki tersebut. Setelah berhari-hari mencari di sekitar gunung tersebut, tepat pada tanggal 26 Februari, mereka akhirnya menemukan lokasi kemah tim ekspedisi ini. Kondisi tenda pada saat itu sudah robek dan rusak tertimbun salju. Tapi, barang-barang seperti sepatu, baju, alat pendakian dan alat ski mereka masih lengkap berada di dalam tenda. Tendanya juga seperti sudah dirobek dari dalam menggunakan pisau. Mungkin, dari semua barang bukti yang ditemukan, kalian berpikir akan menemukan titik terang dari kasus tim ekspedisi Dyatlov ini. Tapi kalian salah. Penemuan barang bukti malah semakin membingungkan para tim penyidik pada saat itu. Tim pencari menemukan petunjuk yaitu 9 pasang jejak kaki di dekat area perkemahan. Tim penyidik mengasumsikan semua jejak kaki ini berasal dari jejak kaki 9 pendaki tim Dyatlov ini. Mulailah pada saat itu, para pencari menyisir area hutan dekat perkemahan, mengikuti jejak kaki tim Dyatlov ini. Ditemukan sisa-sisa api unggun dan ranting patah dari pohon besar dekat api unggun tersebut, dan ditemukan 2 jasad yang membeku, yaitu Yuri Dorosenko dan Yuri Krivosenko. Mereka berdua adalah anggota tim Dyatlov. Mereka ditemukan dalam kondisi menggunakan pakaian dalam dan kaos kaki. Padahal, saat itu suhunya mencapai minus 30 derajat Celcius. Juga ranting pohon yang patah tadi, diduga mereka berusaha memanjat pohon besar tersebut. Karena memang, ditemukan kulit mereka menempel di ranting pohon besar itu, dan kondisi kedua tangan mereka melepuh terkelupas dan berdarah-darah. Ada 2 dugaan yang disampaikan oleh tim penyidik, bahwa sebab mereka menaiki pohon tersebut karena ingin melihat posisi tenda mereka, atau ada sesuatu yang berbahaya yang sedang mengejar mereka, dan mereka memutuskan untuk memanjat pohon berusaha menyelamatkan diri. Lalu tim pencari menemukan 3 mayat lagi, yaitu pemimpin grup pendaki tersebut yang bernama Igor Dyatlov, Rustem Slobodin, dan seorang wanita yang bernama Zinaida Kolmogorova.
dan jasad mereka bertiga ditemukan dalam posisi berjejer mengarah mau balik ke tenda. Tidak ada cedera serius pada mereka, kecuali Slobodin. Tengkorak kepala Slobodin retak. Tapi itu bukan penyebab dari kematiannya, karena tim medis menyatakan mereka bertiga meninggal disebabkan oleh hipotermia. Banyak yang mengira mereka keluar tanpa pakaian disebabkan oleh mengidap paradoxical undressing. Ini adalah kondisi pada orang yang mengidap hipotermia. Pada kondisi ini, tubuh tidak bisa merasakan kedinginan. Akan tetapi, malah sebaliknya, mereka merasakan kepanasan. Karena syaraf di dalam pembuluh darah mengalami kelumpuhan. Jadi, syaraf pembuluh darah tidak bisa menyampaikan peringatan yang baik ke tubuh. Tapi, dugaan tersebut masih belum terbukti kebenarannya. 2 bulan kemudian, tepat pada tanggal 4 Mei, tim pencari menemukan 4 jasad lainnya. Jasad mereka ditemukan jauh di dalam hutan sekitar 75 meter dan sudah ditimbun salju setinggi 3 meter. 3 dari mereka mengalami cedera yang sangat serius. Saat diangkat, kondisi jasad mereka menggunakan pakaian yang lengkap dibanding 5 korban sebelumnya. Tapi anehnya, pakaian yang mereka pakai adalah pakaian dari 5 jasad yang tidak lain adalah teman mereka sendiri. Keempat jasad yang ditemukan tim penyidik ini adalah Lyudmila Dubinina, Nikolai, Semyon, dan juga Alexander. Jasad pertama adalah Nikolai. Nikolai ditemukan dengan kondisi tengkorak kepala yang hancur, rahang yang patah, dan anggota tubuh juga mengalami retak tulang yang sangat parah. Semyon dan Alexander juga dalam kondisi yang begitu mengerikan dan mengenaskan. Dia kehilangan kedua bola matanya, dan juga ada luka lebar dan dalam di bagian tengkorak kepalanya. Dan tulang rusuknya juga terbelah menjadi 2, dikarenakan ada tekanan yang sangat kuat di bagian dadanya. Sementara Alexander, jaringan lunak di kedua matanya menghilang. Ada juga luka yang sangat dalam di bagian tengkorak kepalanya. Sedangkan Lyudmila, jaringan lunak di bagian wajahnya menghilang semua. Dan kedua bola mata beserta lidahnya juga ikut menghilang. Setelah ke-9 jasad korban ditemukan, tim penyidik kebingungan apa yang sebenarnya terjadi pada tim ekspedisi ini. Karena cedera yang dialami korban berbeda-beda dan ditemukan di lokasi yang berbeda pula. Ditambah lagi, keadaan jasad mereka sungguh aneh dan sangat mengerikan. Itulah mengapa kasus dari Lockfast ini belum terpecahkan hingga hari ini. Ada banyak sekali teori yang menjelaskan tentang peristiwa yang janggal atas tragedi tim Night Love ini, atau siapa dalang yang melakukan semua ini. Ada sekitar 75 teori yang berkaitan tentang kasus ini. Gue akan membahas teori-teori yang paling masuk akal atas kejadian yang menimpa tim ekspedisi ini. Teori yang pertama adalah teori senjata nuklir dari pemerintahan Rusia. Setelah diotopsi oleh tim medis, di pakaian anggota tim Dyatlov ini ditemukan kandungan radiasi yang sangat tinggi. Saat pemakaman mereka, para keluarga mengatakan bahwa kondisi warna kulit mereka berubah menjadi warna oranye kehitam-hitaman, sedangkan rambutnya berwarna abu-abu. Sedangkan tidak ada dari mereka yang punya rambut berwarna abu-abu. Jadi, perubahan jasad korban diduga karena radiasi. Teori yang kedua adalah teori suku Mansi. Ada teori yang mengatakan bahwa mereka adalah para korban suku Mansi. Suku Mansi adalah suku asli di dekat area gunung tersebut. Dan suku Mansi menganggap gunung itu adalah gunung yang dikeramatkan. Dan mereka menganggap gunung itu sudah dikotori oleh tim Dyatlov. Tapi tim medis tidak menemukan adanya tanda-tanda perlawanan dan perkelahian di tubuh ke-9 korban tersebut, ataupun luka dari senjata tajam. Teori selanjutnya adalah teori ilmu hitam. Ada seseorang di stasiun TV lokal dan dia bercerita bahwa suku Mansi lah yang bertanggung jawab atas kematian 9 lelaki tersebut. Seorang suku Mansi mengatakan kepadanya bahwa turis menjarah tempat suci kami. Ketika dukun mengetahuinya, mereka memanggil pemburu untuk melacak para pendaki tersebut. Ketika anggota Dyatlov tertidur, dukun pergi ke tenda dan menyihir para pendaki sampai mereka mati. Lalu selanjutnya, di teori keempat adalah teori alien.
ada gambar yang aneh yang muncul di kamera Nikolai, dan diduga cahaya itu berasal dari pesawat UFO yang ada di langit. Ada juga yang berpendapat bahwa cahaya lampu yang ada di foto tersebut berasal dari pesawat militer milik Rusia. Lalu teori yang terakhir, yaitu teori longsor salju. Teori ini mungkin terdengar paling masuk akal karena saat terjadi longsor salju, mereka semua panik lalu keluar dari dalam tenda dan merobeknya dengan pisau untuk menyelamatkan diri. Tapi, lagi-lagi teori ini bertolak belakang dengan tim investigasi. Tim investigasi menyatakan bahwa jejak kaki para pendaki tersebut tidak sedang berlari, tapi menunjukkan jejak kaki orang yang sedang berjalan biasa. Dan juga tidak terbukti adanya bekas longsor salju yang terjadi di tempat perkemahan tim Dyatlov ini. Oke, itulah dia tadi kisah tragedi pendakian yang menimpa tim Dyatlov di Rusia. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. And see ya. Kolak kataku.